Tidak ada 1 miliar orang tanah air kita menuju sistem yang baik. Agustus 24 Agustus 1967 Serikat Buruh Pro-Komunis di Hong Kong membakar Lambun hidup-hidup dengan bensin di siang hari. Lam, seorang penyiar radio, mengkritik kerusuhan yang dipicu kaum komunis. Kerusuhan ini menewaskan 51 orang, melukai 848 orang, namun akhirnya merugikan kaum komunis. Otoritas Inggris merespons tegas dengan mewajibkan kelompok komunis mendaftar, sehingga mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Hanya satu kelompok yang tidak mendaftar. Kelompok yang sama telah menghancurkan demokrasi di Hong Kong, dan 2 undang-undangnya memaksa kota itu tunduk pada perintah mereka. Orang-orang menyebutnya pembunuh demokrasi. Secara resmi namanya Partai Komunis Tiongkok, PKT. PKT. Bot akan mencoba menyembunyikan video ini seperti lainnya, kecuali Anda menekan suka dan melawan algoritma. Terima kasih. Selama puluhan tahun, Hong Kong di bawah Inggris jadi tempat perlindungan warga Tiongkok yang lari dari komunis, namun mereka khawatir kolektivisasi akan terjadi juga pada mereka. Antara tahun 1952 dan 1965 saja, setidaknya 1,5 juta orang mencari perlindungan di Hong Kong dari partai tersebut. Namun bahkan selama masa kolonial, kaum komunis sebenarnya tidak pernah benar-benar jauh dari Hong Kong. Para pendukung komunis berperan dalam pemogokan massal tahun 1922 dan 1925. Pemogokan-pemogokan ini adalah sesuatu yang diingat oleh sejarah. Beberapa peristiwa tidak hanya dicatat, tapi terukir dalam ingatan dengan darah, seperti tahun 1967. Tahun itu, provokator Serikat Buruh Pro-Komunis memicu kerusuhan, menewaskan 51 orang dan melukai 848 orang. Setelah kekerasan, otoritas kolonial memaksa kelompok komunis mendaftar ke pemerintah, membuat mereka bergerak bawah tanah, kecuali Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina tampak mengecoh Inggris, padahal itu hanya kesepakatan informal yang tak pernah tertulis. Partai Komunis Cina tidak pernah dipaksa untuk mendaftar di Hong Kong, karena hal itu menciptakan situasi yang mustahil dan tidak ada yang mau menghadapinya. Meminta mereka untuk mendaftar berarti Beijing harus tunduk pada hukum Inggris yang bertentangan dengan klaim Tiongkok bahwa Hong Kong adalah wilayah mereka. Inggris mendorong isu ini bisa memicu sengketa kedaulatan dan ketidakstabilan di Hong Kong. Hong Kong terlalu berharga untuk dipermainkan. Hong Kong adalah jendela utama Tiongkok untuk perdagangan, intelijen, dan operasi sebelum memiliki kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PKT belum pernah mendaftar, jadi tidak ada penolakan resmi. Memaksakan isu ini justru membuka pertanyaan kedaulatan dan membuat situasi tidak stabil. Tidak seperti kelompok komunis kecil yang terdaftar lalu dilarang setelah kerusuhan 1967. PKT bergerak diam-diam lewat organisasi depan seperti Xinhua dan Bank of China tanpa tampil langsung. Inggris dan Tiongkok sama-sama diuntungkan dengan mengabaikan masalah itu. Inggris menjaga Hong Kong stabil, Tiongkok mempertahankan pos strategisnya. Seperti dicatat seorang pengamat, kedua pihak suka menutupi segalanya hingga penyerahan tahun 1997 yang datang dengan satu syarat. Tiongkok berjanji satu negara, dua sistem, memberikan kota itu hukum dan pengadilannya sendiri, dan Tiongkok memang menepati janjinya. Hong Kong memiliki dewan lokal sendiri yang disebut LEGCO. Sebagian anggota dipilih langsung warga, sisanya mewakili sektor pekerjaan dan kelompok profesional. Apakah itu adil? Tidak juga. Sebagian besar sektor pekerjaan ini pro-Beijing, namun pro-demokrasi tetap punya suara lewat pemilihan langsung dan menggunakannya untuk menekan pemerintah. Di atas kertas, Hong Kong adalah demokrasi yang sepenuhnya, tetapi Beijing selalu memegang kendali. Terlihat tidak adil, tapi ruang demokrasi kecil masih ada dan dipakai melawan PKT hingga 2019. Pada 2019 PKT berupaya mengesahkan undang-undang agar orang Hong Kong bisa diadili di Tiongkok daratan. Jutaan orang turun ke jalan memprotes menjadi pemberontakan terbesar yang pernah dilihat Beijing di Hong Kong.
Apa yang awalnya hanya kemarahan terhadap satu undang-undang dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Orang-orang menginginkan demokrasi yang sesungguhnya. Mereka ingin polisi bertanggung jawab atas perlakuan mereka terhadap para pengunjuk rasa. Kemarahan berubah jadi balas dendam dengan kekerasan. Pada November 2019, kandidat pro-demokrasi menang besar di pemilihan lokal. Mereka memenangkan hampir 90% kursi, menunjukkan mayoritas warga Hong Kong mendukung demokrasi. Namun Beijing menganggapnya sebagai ancaman. 6 bulan kemudian, 30 Juni 2020, Beijing mengabaikan pemerintah Hong Kong dan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang ini melarang upaya memisahkan diri dari Tiongkok, menentang pemerintah, terorisme, serta kerjasama dengan negara asing. Definisinya sengaja dibuat samar sehingga hampir semua bisa dianggap kejahatan. Tidak ada definisi khusus. Beijing membuat sistem keamanan baru di atas pemerintah Hong Kong, membentuk komite khusus yang tak bisa digugat di pengadilan manapun. Mereka membuka kantor yang dijalankan pejabat daratan utama yang hanya bertanggung jawab ke Beijing, serta memberi kekuasaan besar baru ke polisi Hong Kong. Mereka dapat menggeledah rumah Anda dan membekukan rekening bank kapan saja tanpa izin hakim atau persetujuan siapapun. Pukulan terakhir terjadi pada 2021 setelah Undang-Undang Keamanan Nasional. 2020 ketika Beijing menargetkan sistem pemilihan. Pada 11 Maret 2011, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan sesuatu yang disebut Resolusi Patriot mengatur Hong Kong. Pada dasarnya, ini memungkinkan Beijing menulis ulang Undang-Undang Dasar Hong Kong sesuka mereka. 3 minggu kemudian, 30 Maret, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menyetujuinya dan langsung jadi undang-undang baru di Hong Kong. Tiongkok pun tidak berusaha menyembunyikannya. Hanya warga patriotik yang bisa mencalonkan diri untuk jabatan publik. Emily Lau, mantan legislator pro-demokrasi, menyampaikan hal ini ke Agence France Presse. Seluruh sistem baru ini benar-benar merendahkan dan sangat menindas. Dia berpikir ini bisa memicu lebih banyak kerusuhan di jalanan. Oposisi tahu persis situasinya. Beijing benar-benar menutup akses mereka ke parlemen. Saya akan jelaskan cara kerja sistem baru ini. Mereka memperluas komite pemilihan dari 1.200 menjadi 1.500 anggota yang mayoritas pro-Beijing. Sebelumnya, komite ini hanya memilih kepala eksekutif Hong Kong. Kini komite ini mengatur lebih banyak calon. Jika ingin maju ke parlemen, masuk komite pemilihan, atau jadi kepala eksekutif, Anda harus mendapat persetujuan komite penyaringan terlebih dulu. Jika Anda dianggap kritis pada Beijing, Anda langsung dicoret. Sesederhana itu. Undang-Undang Keamanan Nasional 2020 dan Undang-Undang Pasal 23 2024 memberi Beijing wewenang membungkam pihak yang menentang. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi pada parlemen, LEDCO naik dari 70 kursi menjadi 90. Terdengar bagus kan? Tapi kursi yang dipilih langsung, masyarakat turun dari 35 jadi 20. Mereka memotongnya hampir setengah. Jadi 70 kursi itu berasal dari mana? 40 dipilih komite pemilihan pro-Beijing, 30 sisanya dari konstituensi fungsional. Pebisnis, bankir, dan organisasi dagang secara historis mendukung Beijing. Pada dasarnya, lebih banyak kursi tapi pilihan lebih sedikit. Sementara semua ini terjadi, para pendukung pro-Beijing mengadakan sebuah pesta. Namun, kubu pro-demokrasi sadar masa depan politik mereka hancur meski didukung pemilih. Ingat, ini bukan terjadi tiba-tiba. Protes besar 2019 sempat ricuh. Pada pemilihan Dewan Distrik akhir tahun, kandidat pro-demokrasi menang. Beijing yang besar melihat itu dan memutuskan untuk menekan lebih keras. Pertama, Undang-Undang Keamanan Nasional, yang pada dasarnya mencabut kemerdekaan Hong Kong dan membuatnya sangat mudah untuk menghukum para pengunjuk rasa. Puluhan orang ditangkap. November 2022, beberapa anggota legislatif dicap ancaman keamanan nasional dan dikeluarkan. Hampir semua anggota pro-demokrasi Hong Kong mundur sebagai protes. Tujuan Partai Komunis Tiongkok jelas. Beijing mengendalikan segalanya dari atas hingga bawah. Mereka menuntut kesetiaan dan demokrasi, namun perlahan menghancurkannya. Setelah merombak seluruh sistem pemilu, Tiongkok mengadakan pemilihan umum baru pada bulan Desember 2025. Itu bencana, pemerintah sadar ada masalah. Ini pemilihan LEDCO kedua, tanpa kandidat oposisi pro-demokrasi sejak perombakan 2021.
Mereka sangat mendorong partisipasi pemilih. Poster pemilu ada di pusat transit, bus dan tram penuh iklan kampanye di seluruh kota. Mereka memperpanjang waktu pemungutan suara dari 14 ke 16 jam dan membuat tempat pemungutan suara dekat perbatasan untuk pemilih Hong Kong dari Tiongkok Daratan di hari pemilihan. Mereka menawarkan suap agar orang memilih. Jika memilih, Anda dapat kartu ucapan terima kasih berisi diskon belanja, undian berhadiah, dan minuman gratis dari toko atau restoran. Pemerintah mengerahkan pegawai negeri sipil ke tempat pemungutan suara dan meminta kamar dagang agar perusahaan memberi insentif bagi karyawan yang memilih. Sehari sebelum pemilihan, diadakan pesta pemilu di seluruh kota dengan gala, karnaval, dan open house di kantor pemerintah. Di tengah propaganda PKT, peristiwa besar terjadi pada November mengguncang dunia. Pemilihan hanya seminggu setelah kebakaran paling mematikan di Hong Kong. Pada 26 November, 7 gedung dan kompleks bertingkat terbakar. 159 orang tewas, ribuan kehilangan tempat tinggal. Warga Hong Kong melakukan apa yang dilakukan orang pada umumnya, mereka berduka. Mereka mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka menuntut investigasi independen dan pertanggungjawaban resmi. Pemerintah melakukan fitnah dan intimidasi. Mahasiswa Miles Kwan membagikan selebaran untuk penyelidikan independen, lalu ditahan polisi. Dia mempromosikan petisi online, berisi 4 tuntutan untuk korban, dukungan, dan pertanggungjawaban hingga membuatnya ditangkap. Pengacara, pekerja sosial, dan pakar kebijakan akan menggelar konferensi pers soal kebakaran. Namun polisi memanggil penyelenggara dan acara dibatalkan. Seorang pejabat keamanan nasional meninjau kompleks terbakar, lalu surat kabar pro pemerintah menerbitkan hal mengerikan. Mereka menyatakan perusuh berpakaian hitam, yaitu pengunjuk rasa dan pendukung pro-demokrasi 2019 mencoba membajak upaya bantuan. Cabang Keamanan Nasional Beijing memperingatkan agar bencana ini tidak digunakan untuk memicu kekacauan di Hong Kong demi tujuan anti pemerintah. Kepala Eksekutif John Lee berbicara belak-belakan. Dia mengatakan Hong Kong tidak akan mentolerir siapapun yang memanfaatkan kebakaran mematikan ini dan merusak upaya masyarakat untuk mendukung para korban. 3 orang ditangkap atas dugaan hasutan sejak kebakaran itu. Pemerintah Hong Kong memperingatkan kekuatan asing, termasuk media anti-Tiongkok, yang menyebarkan perpecahan dan serangan fitnah. Orang-orang yang terdampak kebakaran menjadi target kampanye ajakan memilih. Pemerintah mengumumkan bahwa pekerja sosial yang ditugaskan untuk membantu korban kebakaran juga akan membantu mereka menemukan tempat pemungutan suara dan mengatur transportasi gratis. Victoria Hui, dosen media ilmu politik di Universitas Notre Dame, langsung menyadarinya. Dia berkata, pihak berwenang mungkin menggunakan ini sebagai cara untuk memantau warga jika mereka mulai mengorganisir oposisi terhadap pemerintah terkait penanganan kebakaran tersebut. Mereka mencoba menyelam sambil minum air, katanya. Beberapa hari usai kebakaran, pemerintah mengeluarkan peringatan resmi soal perbedaan pendapat. Pesannya jelas bahkan di tengah tragedi, jangan mengkritik pemerintah setelah semua upaya itu, semua insentif itu, semua tekanan itu. Jumlah partisipasi hanya 31,9%, hanya sedikit di atas 30,2% pada 2021. Jumlah pemilih turun dari 1,35 juta pada 2021 menjadi 1,32 juta. Namun, pada 2026, 58,3% orang memilih. Pemilihan Dewan Distrik 2019 mencatat partisipasi 71,2% dengan hampir 3 juta pemilih mendukung gerakan pro-demokrasi. Partisipasi rendah mengirim pesan, orang-orang tidak tertarik dengan tawaran Beijing. Pada Oktober, beberapa politisi pro-Beijing senior tiba-tiba menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi. Siapa penggantinya? Kandidat-kandidat yang lebih muda dengan hubungan politik dan keuangan yang kuat ke Tiongkok Daratan, John Burns, Profesor Emeritus Politik di Universitas Hong Kong, menunjukkan hal ini. Beijing tidak hanya mengendalikan sistem, mereka juga menggantikan para penjaga lama dengan orang-orang yang bahkan lebih loyal kepada Tiongkok Daratan. Pemilu dibuat untuk memastikan kemenangan kandidat pro-pemerintah. Tapi cerita sesungguhnya ada di tempat pemungutan suara yang kosong. Setelah kebakaran, Partai Komunis Tiongkok gencar berpropaganda. Kantor Keamanan Nasional Tiongkok memanggil dan mengkritik beberapa media asing atas liputan mereka. Mereka mengingatkan untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan pemerintah.
Tampaknya ini pertama kalinya media asing dikumpulkan untuk menghadapi kritik terkait peliputan suatu peristiwa. Hong Kong kini berada di peringkat 140 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia oleh Reporter Tanpa Batas. Pihak berwenang bergegas untuk meredam kemarahan publik atas kebakaran tersebut. Penyelidikan menemukan pengawasan buruk dan material renovasi asal-asalan memicu penyebaran api hebat. Namun alih-alih menangani kegagalan-kegagalan ini, mereka justru memburu siapapun yang mengajukan pertanyaan. Pola seperti ini bukan hal baru bagi Beijing. Ini berasumsi bahwa tragedi bisa mendorong aksi kolektif dan kekhawatiran itu beralasan. Demonstrasi demokrasi di Tiananmen bermula dari aksi berkabung publik. Namun, ketika segalanya terasa hilang, orang-orang tetap menaruh harapan pada satu pria yang berdiri di antara demokrasi Hong Kong dan ancaman Partai Komunis Tiongkok. Mereka menyebut pahlawan ini Jimmy Lai. Tiba di Hong Kong sebagai pengungsi 12 tahun dari Tiongkok. Dia pernah jadi penumpang gelap tanpa uang dan akhirnya sukses jadi miliarder berkat usahanya sendiri. Dia mendirikan Apple Daily, surat kabar pro-demokrasi yang dikenal dengan kritik tajam pada Partai Komunis Tiongkok dan dibaca jutaan orang meski dianggap sensasional oleh kritikus. Lai mulai terlibat dalam perjuangan demokrasi usai protes Tiananmen 1989. Lewat surat kabarnya, ia mendukung jutaan warga Hong Kong memperjuangkan demokrasi. Pada 2014, dan sekali lagi pada tahun 2019, dia sendiri turun ke jalan saat aksi protes yang lebih damai. Meskipun dia adalah warga negara Inggris, dia menolak untuk pergi. Dia selalu mengatakan bahwa dia berutang pada Hong Kong dan ingin kota itu tetap mempertahankan kebebasan yang telah diberikannya. Itulah yang mendorong pandangan politiknya sangat kritis terhadap Partai Komunis dan pendukung setia gerakan pro-demokrasi Hong Kong. Namun perjuangannya itu membuatnya kehilangan kebebasannya sendiri. Suatu pagi, musim dingin, 2022 Raphael Wong dan Vigo Chan masuk penjara Stanley Hong Kong untuk menemui Lai. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka ditangkap dalam puluhan tahun berbeda. Lai di usia 70-an. Wang dan Chan sekitar 40 tahun lebih muda. Mereka pernah ikut protes besar 2019 menuntut demokrasi dan memimpikan Hong Kong yang berbeda. Jimmy Lai dipenjara sejak 2020. Pada 15 Desember 2020, 53 Hakim Keamanan Nasional menyatakan Lai bersalah atas kolusi dengan kekuatan asing dan hasutan. Pria 78 tahun itu tampak tak terkejut saat vonis terhadap taipan media Jimmy Lai dibacakan. Ini jadi paku terakhir demokrasi Hong Kong. Lai telah ditahan hampir 5 tahun, sebagian besar di sel isolasi, lebih dari 1.800 hari di penjara keamanan maksimum. Para hakim melakukan persis apa yang mereka dipilih secara khusus untuk lakukan, mengabaikan bukti dan menggunakan persidangan politik ini untuk memvonisnya. Lai telah menderita diabetes dan sekarang menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Keluarganya khawatir dia akan meninggal di penjara. Persidangan Lai berlangsung 156 hari, 52 hari sebagai saksi. Dia membantah semua tuduhan. Sedikit yang percaya dia akan dibebaskan. Persidangan Keamanan Nasional memiliki tingkat vonis bersalah lebih dari 95% di Hong Kong. Jaksa menuduh Lai memakai Apple Daily untuk menyerukan sanksi pada Tiongkok. Hakim menulis, putusan 855 halaman, mereka mengatakan bahwa niat Lai adalah untuk mencari kejatuhan Partai Komunis. Dan dia menggunakan Apple Daily untuk membuat masyarakat Hong Kong memandang pemerintah dengan kebencian dan penghinaan. Mereka menyatakan Lai jelas menyimpan kebencian dan dendam terhadap Republik Rakyat Tiongkok, serta selama bertahun-tahun menganut nilai-nilai Barat. Surat kabarnya akhirnya ditutup tahun 2021, hampir setahun setelah Lai ditangkap. Bukti kejahatan ini apa? Lai, pendukung vokal Trump, pergi ke Washington saat puncak protes dan bertemu Mike Pence serta Mike Pompeo. Ia juga berusaha bertemu langsung dengan Trump. Para hakim menunjuk pada pertemuan-pertemuan ini sebagian besar terjadi sebelum Undang-Undang Keamanan diberlakukan sebagai bukti hasutan dan kolusi dengan kekuatan asing. Mereka juga mengutip pesan WhatsApp-nya dengan aktivis pro-demokrasi, pemimpin Apple Daily, dan artikel opini di New York Times. Dia menulis pada Mei 2022 di mana dia menyarankan untuk menghukum Tiongkok atas penindasannya dengan mencabut visa pelajar bagi anak-anak pejabat pemerintah pada tahun 2022. Dia divonis 5 tahun 9 bulan penjara atas tuduhan penipuan tak terkait. Tiongkok Daratan ingin Hong Kong memberi hukuman berat padanya agar jadi peringatan bagi yang memperjuangkan demokrasi. Namun,
Putusan itu dikecam pendukung dan pemimpin asing, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang pernah berjanji membebaskannya. Pihak berwenang Hong Kong berharap hal ini segera dilupakan. Namun, Lai tetap jadi simbol perubahan kota ini bagi banyak orang dan dikenang pendukungnya sebagai martir keyakinannya. Lai korban paling menonjol, tapi bukan satu-satunya. Sejak Undang-Undang Keamanan Nasional 2020 Beijing memakai hukum itu untuk menumpas gerakan pro-demokrasi di kota ini. Vonis Jimmy Lai menunjukkan perubahan besar di pengadilan Hong Kong. Dahulu, lembaga peradilan sangat independen dan memberi kota ini kredibilitas internasional. Namun, Undang-Undang Keamanan Nasional pada dasarnya telah menghancurkan semua itu. Pasal 44 memberi kepala eksekutif hak memilih hakim untuk kasus keamanan nasional. Saat seseorang diadili karena tuduhan politik, pemerintah menentukan siapa yang memutuskan hasilnya, bukan sekadar memilih hakim. Sekretaris Kehakiman bisa menghapus juri dengan alasan melindungi rahasia negara atau keselamatan juri. Itu yang dialami Jimmy Lai dan 47 aktivis pro-demokrasi. Kamu tidak mendapat juri dari masyarakat, melainkan 3 hakim pilihan pemerintah yang memutuskan. Sistem jaminan pun sudah berubah total. Kamu harus meyakinkan pengadilan tidak akan mengulangi tindakan yang mengancam keamanan nasional, meski itu hampir mustahil dibuktikan. Itulah kenapa begitu banyak aktivis yang sudah duduk di penjara selama bertahun-tahun, bahkan sebelum persidangan mereka dimulai. Setiap bagian dari ini mengarah pada hal yang sama. Eksekutif kini mengendalikan proses peradilan yang seharusnya independen. Partai Komunis Tiongkok sangat haus kekuasaan, menghancurkan demokrasi dan kemanusiaan sekaligus. Selama lebih dari 30 tahun, partai menganggap aktivitas sipil spontan pasca bencana sebagai ancaman politik. Polanya selalu sama, mengendalikan narasi dengan ketat, menyerang lebih dulu siapapun yang berbicara, dan memilih bereaksi berlebihan daripada berhati-hati. Bagi Beijing, bencana bukan sekadar bencana, melainkan potensi krisis yang harus segera diatasi sebelum membesar. Lihat polanya. Setelah gempa Sichuan 2008 menewaskan ribuan anak, orang tua dan aktivis mempertanyakan mengapa sekolah runtuh, sedangkan kantor pemerintah tetap utuh. Mereka ditahan, diawasi, atau dibungkam. Penyelidikan independen oleh pengacara, relawan, dan intelektual seperti seniman Ai Weiwei ditekan. Mereka menegaskan kesedihan pribadi diperbolehkan, namun yang terorganisir tidak. Kecelakaan kereta cepat 2022, tenggelamnya kapal pesiar 2015, ledakan pelabuhan Taijin tahun 2022 menewaskan 173 orang. Setelah kecelakaan bus karantina COVID, ungkapan duka secara daring disensor. Terulang lagi setelah kebakaran fatal di apartemen saat lockdown. Upaya keluarga, warga, atau jurnalis mencari kebenaran, berduka, atau menuntut pertanggungjawaban selalu dianggap bahaya politik. Bagian paling menyedihkan adalah harapan terakhir demokrasi di Hong Kong telah mati. Partai politik pro-demokrasi terbesar dan tertua di Hong Kong, Partai Demokrat, dibubarkan setelah 31 tahun, ujar Fred Lee, mantan anggota legislatif. Seorang pejabat Tiongkok berkata, partai itu sebaiknya bubar sebelum pemilu tahun ini. Pesannya jelas, bubar atau hadapi konsekuensi. Didirikan pengacara dan akademisi liberal 3 tahun sebelum penyerahan Hong Kong ke Tiongkok 1997, Partai Demokrat memperjuangkan hak pilih universal, hak buruh, dan pelestarian lingkungan. Saat isu ini masih bisa dibahas terbuka, mereka dianggap moderat dan bersedia bekerja sama dengan Beijing. Para pemimpin partai dulunya punya pengaruh besar di legislatif dan bebas mengkritik kebijakan pemerintah, tapi semua berubah sejak protes 2019. Pada 2025, Ketua Partai Demokrat Luo Qinhai menggelar konferensi pers yang dihadiri hampir 100 orang selama 2 jam. Dari 121 suara yang diberikan, 117 suara atau 97% mendukung pembubaran partai. 4 suara lainnya adalah surat suara kosong. Eric Lai, seorang peneliti di Georgetown Center for Asian Law, mengatakan secara blak-blakan bahwa hal ini menunjukkan tidak ada lagi cara yang memungkinkan bagi kelompok-kelompok untuk tetap eksis sebagai partai oposisi.
Setelah Hong Kong kembali ke Tiongkok, Partai Demokrat menguasai lebih banyak kursi legislatif dibanding partai lain yang mayoritas pro-Beijing hingga 2004. Para pemimpin partai memimpin demonstrasi besar seperti Malam Renungan 4 Juni untuk memperingati pembantaian Tiananmen dan Pawai pro-demokrasi Juli. Kedua acara itu tidak diizinkan di Tiongkok daratan dan kini juga dilarang di Hong Kong. Dukungan runtuh pada 2010 saat pemimpin Partai Demokrat Hong Kong diam-diam bernegosiasi dengan kantor perwakilan Beijing, perwakilan resmi PKT di Hong Kong. Tapi, bagaimana pemilu akan berlangsung? Kelompok pro-demokrasi menilai ini sebagai pengkhianatan. Pada 2014, muncul generasi baru aktivis saat protes berbulan-bulan, membuat partai makin tersisih. Beberapa tahun terakhir, mereka berusaha bertahan sebagai kelompok sipil tapi gagal mengumpulkan dana. Beberapa tempat pribadi terus membatalkan acara mereka pada menit-menit terakhir. Partai tersebut akan menyumbangkan sisa asetnya kepada Asosiasi Hak Korban Kecelakaan Industri, sebuah kelompok yang memperjuangkan pekerja yang terluka saat bekerja. Low menolak untuk mengungkapkan jumlahnya. Selain Partai Demokrat, Liga Sosial Demokrat juga bubar karena tekanan politik berat, seperti diumumkan lewat Facebook. Pernyataan mereka sangat memilukan. Kami pergi dengan hati yang berat, dengan rasa sakit di hati nurani kami, mengetahui bahwa kami bukan yang terakhir yang akan tumbang. Bahkan saat kami menyingkir, kami tetap berdiri bersama mereka yang masih berjuang dalam bayang-bayang. Liga Sosial Demokrat didirikan 2006, memperjuangkan kepentingan akar rumput dan demokrasi lebih besar. Baru-baru ini, pada tanggal 1 Mei, mereka menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja. Leung Kwakong, mantan anggota legislatif dan pendiri Liga Sosial Demokrat bersama 45 mantan aktivis dijatuhi hukuman pada November dengan Undang-Undang Keamanan Nasional 2020. Leung, 69 tahun, dihukum 6 tahun 9 bulan karena perannya dalam pemilihan pendahuluan tidak resmi yang dianggap upaya melumpuhkan pemerintah. Sejak tindakan keras Beijing, hampir 100 organisasi sipil dan pro-demokrasi di Hong Kong bubar. Partai sipil bubar pada 2023, hanya satu partai pro-demokrasi yang tersisa. Asosiasi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat Hong Kong fokus pada isu sosial dan mendorong warga memilih di sistem pemilu yang diperbarui. Hong Kong kini menjadi pusat ketegangan antara Tiongkok dan Barat. Amerika Serikat telah memberi sanksi pada 42 pejabat Tiongkok dan Hong Kong karena kebijakan yang melemahkan otonomi kota itu. Inggris bahkan melangkah lebih jauh dalam laporan terbarunya, secara resmi menyatakan bahwa Tiongkok terus-menerus melanggar deklarasi bersama Tiongkok-Inggris, perjanjian yang seharusnya melindungi cara hidup Hong Kong. Vonis Jimmy Lai dan larangan anggota parlemen Inggris ke Hong Kong memperburuk citra kota itu sebagai pusat internasional terbuka. G7 dan Uni Eropa terus mendesak pembebasan tahanan politik dan pencabutan Undang-Undang Keamanan Nasional. Namun Beijing hanya menganggap semua itu sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri mereka. Apa yang terjadi di Hong Kong mengirimkan gelombang kejut yang melampaui kota itu sendiri. Taiwan memantau urusan daratan dengan seksama. Dewan menyoroti situasi Hong Kong sebagai bukti model satu negara dua sistem tak bisa berdampingan dengan demokrasi. Presiden Lai Ching-te telah cukup tegas mengenai hal ini. Dia melihat vonis Jimmy Lai dan penindasan terhadap perbedaan pendapat sebagai cara Beijing menunjukkan apa yang mereka siap lakukan di seluruh wilayah tersebut. Hukuman seumur hidup Jimmy Lai bukan sekadar satu kasus. Ini adalah titik balik. Itu menunjukkan besarnya perubahan, tak hanya di Hong Kong, tapi juga bagaimana Beijing menangani perbedaan pendapat, komitmen internasional, dan hubungannya dengan dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Hong Kong berubah, tapi apa yang akan terjadi berikutnya dan apakah dunia akan bertindak lebih dari sekadar menonton.